Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jen Grasela dan rekan-rekan saya dari kelompok 7 yaitu Saya Juwita Lasati. Saya Yasmina Farafila. Saya Ridho Tri Cahyono. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi berupa analisis peristiwa empiris dengan judul Jokowi terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022, Direksi BUMN dilarang jadi pengurus parpol dan caleg, terhadap tindakan pemerintah menurut skema Van Wyk dan Koninghenbulk. Sebelum memasuki pembahasan, adapun rumusan masalah dalam analisis ini adalah yang pertama, apa saja bagian tindakan pemerintah menurut skema Van Wyk dan Koninghenbulk. Yang kedua, bagaimana koherensi antara berita dengan judul Jokowi terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022, Direksi BUMN dilarang menjadi pengurus parpol dan caleg dengan skema Van Wyk dan Koninghenbulk. Dan yang terakhir, apa landasan hukum dalam peristiwa empiris dengan judul Jokowi terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022, Direksi BUMN dilarang menjadi pengurus parpol dan caleg. Jenis-jenis tindakan pemerintahan menurut skema Van Wyk dan Koninghenbulk. Van Wyk dan Koninghenbulk membagi tindakan pemerintahan atau gesture handling menjadi dua, yaitu tindakan nyata dan tindakan hukum. Tindakan nyata atau factual handling. Tindakan berdasarkan nyata atau fakta dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan pemerintah yang tidak berhubungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Sebagai contohnya yaitu, pemerintah memberikan bantuan, peresmian jembatan, dan lain sebagainya. Dalam tindakan nyata pemerintah, tindakan pemerintah tersebut tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak sejalan atau jauh dari tugas dan wewenang yang sedang diemban oleh pemerintah tersebut. Kemudian tindakan hukum atau racial handling. Menurut R.J.H.M. Husman, tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum tertentu. Tindakan berdasarkan hukum dari pemerintah berarti tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menimbulkan akibat hukum tertentu, berupa hak dan kewajiban, seperti tercipta atau hapusnya hak dan kewajiban tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai tindakan hukum. Tindakan hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tindakan pemerintah yang terbentuk hukum privat. Tindakan pemerintah yang terbentuk hukum privat merupakan tindakan pemerintah dalam kedudukannya bukan sebagai pemerintah. Tindakan ini sebagai wakil dari badan hukum dan bukan tugas untuk kepentingan umum, sehingga tindakannya didasarkan pada ketentuan hukum privat atau keperdataan. Pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Krebel, Karnenberg, Fechting, Donner, dan Howard yang menyatakan bahwa administrasi negara dalam menjalankan tugasnya dalam beberapa hal dapat juga menggunakan hukum privat. Yang kedua yaitu menurut Van Wyk dan Koninghenbulk membagi tindakan hukum publik menjadi tindakan hukum publik beberapa pihak dan tindakan hukum publik sepihak. Tindakan hukum publik beberapa pihak adalah tindakan yang dibuat oleh pemerintah tidak sepihak, artinya melibatkan pihak lain. Sebagai contoh konkretnya, dari tindakan ini adalah kontrak antara pemerintah dengan pihak swasta atau warga masyarakat, sedangkan tindakan hukum publik sepihak merupakan tindakan yang dibuat oleh pemerintah secara sepihak dan cenderung bersifat memaksa. Selanjutnya, mengenai koherensi antara berita dengan judul Jokowi terbitkan PP Nomor 23 Tahun 2022, Direksi BUMN dilarang jadi pengurus parpol dan caleg. Dapat disimpulkan bahwa pada berita ini atau peristiwa ini memiliki koherensi terhadap tindakan pemerintah menurut skema Van Wyk dan Koninghenbulk. Pada berita ini, jenis tindakan pemerintahannya termasuk ke tindakan hukum. Tindakan hukum tersendiri juga memiliki pembagian lagi yang sesuai dengan pada berita ini, yaitu tindakan pemerintah yang berbentuk hukum privat, dikarenakan pada berita ini ditujukan untuk golongan tertentu, yaitu kepada direksi BUMN. Pernyataan ini dilandaskan dengan melihat dari pendapat dari Profesor Kaple dan juga Donner dan Howard yang menyatakan bahwa administrasi negara dalam menjalankan tugasnya dalam beberapa hal itu dapat menggunakan hukum privat.
Dan juga pada berita ini menunjukkan beberapa tindakan pemerintah. Salah satu contohnya ialah dengan kalimat Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Dan terkait pada berita ini, terdapat subjek maupun objek yang memiliki landasan yang berspektif pada materi HAN. Yang pertama mengenai subjeknya. Subjeknya sendiri itu pemerintah, yaitu Presiden Joko Widodo, termasuk ke dalam pemerintah dalam arti sempit karena segala kegiatan atau badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif, yang mana pendapat ini disampaikan oleh C.F. Strong. Dan juga yang kedua mengenai objeknya. Objeknya sendiri yaitu tentang aturan mengenai anggota direksi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik, calon legislatif, atau caleg, hingga calon pimpinan kepala maupun wakil kepala daerah. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai landasan hukum berita yang kami analisis. Tindakan hukum pemerintah tentunya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula dengan berita Jokowi terbitkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2022, Direksi BUMN dilarang menjadi pengurus parpol dan caleg. Dalam berita ini disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Pada pasal peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2022 yang sesuai pada berita ini ialah pasal 22 ayat 1 yang berbunyi anggota direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan atau calon atau anggota legislatif, calon kepala atau wakil kepala daerah, dan atau kepala atau wakil kepala daerah. Dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2022 juga menjelaskan bahwa diperlukan talenta-talenta terbaik untuk menduduki posisi sebagai pengurus BUMN sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Berikut bunyi bagian penjelasan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2022. Nah, berdasarkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu tindakan pemerintah merupakan tindakan atau perbuatan alat perlengkapan administrasi negara sebagai manifestasi pemerintah untuk pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat yang bersifat spontan. Jenis tindakan pemerintah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu tindakan nyata dan tindakan hukum. Lalu, tindakan hukum menurut skema Van Wyk dan Cronenberg dibagi menjadi dua, tindakan hukum privat atau keperdataan dan tindakan hukum publik. Pada peristiwa empiris dengan judul Jokowi terbitkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2002, Direksi BUMN dilarang jadi pengurus parpol dan caleg, memiliki koherensi dengan jenis tindakan pemerintah menurut skema Van Wyk dan Cronenberg, yaitu terletak pada tindakan hukum dan lebih spesifiknya terletak pada pemerintah yang berbentuk hukum privat, yang mana isi berita ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Prof. Krabel, Cronenberg, Fatting, Donner, dan Watt, yang menyatakan bahwa administrasi negara dalam menjalankan tugasnya dapat juga menggunakan hukum privat. Dan yang terakhir, ini merupakan kepustakaan yang akan menjadikan sumber dan referensi dalam menganalisis. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.